Nah, dari kisah Juraij ini, ketika Juraij mengatakan siapa bapakmu, itu penggembala kambing. Depan orang-orang Bani Israel waktu itu. Sehingga mereka minta maaf kepada Juraij, ya Juraij saya akan bangun lagi tempat ibadahmu dari emas. Kata Juraij tidak, kembalikan seperti biasa. Hadis ini diambil istinbat oleh para ulama bahwa Juraij, kenapa dia melihat wajah pelacur dengan doa ibunya? Karena Juraij tidak memenuhi panggilan ibunya dengan sebab tetap mengerjakan sholat sunnah. Karena itu dia harus batalkan sholat sunat itu untuk memenuhi panggilan ibunya. Jadi di sini bahwa pekerjaan sunnah itu harus kita dahulukan. Tugas kita taat kepada orang tua kalau ibu kita menyuruh kita. Yang sunnah juga yang wajib kifayah. Sebagaimana kata Ibnu Hazm, wala yajuzul jihadu illa bi idznil abawaini illa ayanzilal aduwwu biqaumin minal muslimin. Kata Ibnu Hazm, tidak boleh jihad kecuali dengan izin kedua orang tua. Kecuali kalau musuh itu sudah berada di tengah-tengah kaum muslimin, tidak perlu lagi izin. Kata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan bahwa izin kepada orang tua itu harus didahulukan daripada jihad. Kecuali kalau sudah jelas wajib jihad dan musuh ada di tengah-tengah kita, maka kita dahulukan jihad. Dibawakan beberapa hadis oleh para ulama bahwa jihad itu termasuk fardu kifayah. Kecuali kalau musuh itu berada di tengah kaum muslimin, ini fardu ain. Nah, selama fardu kifayah, yang didahulukan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan Nasai dari Abdullah bin Amr bin As, telah datang seorang kepada Rasulullah SAW, kemudian minta izin untuk jihad. Kemudian kata Nabi, ahayyun walidat? Qala na'am. Qala fa fihi ma fajahid. Apakah bapak dan ibu masih hidup? Kata orang ini, iya. Maka kata Nabi, fa fihi ma fajahid. Maka adalah kalian berbakti kepada keduanya. Kemudian ada lagi seorang, ya Rasulullah, saya berbaiat kepadamu. Yang tadi hadisnya riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Kemudian ada seorang lagi yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku berbaiat kepadamu untuk hijrah dan jihad. Aku ingin mencari ganjaran dari Allah. Kemudian kata Rasulullah, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata orang ini, na'am. Iya. Bal kilahuma hayyun, bahkan keduanya masih hidup. Kemudian, apakah engkau mencari ganjaran dari Allah? Iya, aku mencari ganjaran dari Allah. Qala farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Kamu kembali kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi Nabi SAW menyuruh dia untuk kembali pulang. Dalam riwayat yang lain, yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasai. Kalau yang tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang tadi barusan saya bacakan, adalah kamu kembali kepada keduanya dan berbuat baiklah kepada keduanya. Ini riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasai, seorang datang kepada Rasulullah. Kemudian orang ini berkata, ya Rasulullah, saya akan berbaiat kepadamu untuk hijrah. Dan aku tinggalkan kedua orang itu dalam keadaan menangis. Apa kata Rasulullah? Farji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kembali kamu kepada kedua orang tuamu dan buatlah orang tuamu tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Ya, kalau kita hitung, banyak sekali dosa kita dan kesalahan kita membuat orang tua kita menangis dan sedih, bahkan sakit hati dengan kita. Maka kita harus berbuat baik dan membalas dari apa yang pernah kita menyakiti orang tua dengan perbuatan ihsan kepada kedua orang tua kita dan minta ampun kepada Allah. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi ada seorang yang minta izin kepada Rasulullah untuk jihad. Kemudian kata Rasulullah, farji' ilaihima fasta'zinhuma. Kembali kepada kedua orang tua kamu dan minta izin. Fa in adzina laka fajahid wa illa fabirrahuma. Kalau kedua orang tuamu memberikan izin kepadamu, maka berjihadlah. Kalau tidak, maka hendaklah kamu terus berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dengan sanad yang sahih dari Muawiyah bin Jahimah. Hadis ini derajatnya hasan, yaitu Jahimah datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ingin perang.
dan aku datang kepadamu musyawarah. Kemudian kata Rasulullah, hal laka min ummin, apakah kamu masih mempunyai ibu? Kata orang ini, na'am ya Rasulullah, saya masih mempunyai ibu saya masih hidup. Kata Nabi apa? Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Hendaklah kamu tetap berbakti kepada ibumu, karena sesungguhnya surga berada di kedua telapak kaki ibu. Hadis ini hasan diriwayatkan Imam Nasai. Adapun hadis yang lain, al jannatu tahta aqdamil ummat, hadis ini maudhu, palsu hadis ini. Tapi hadis ini yang derajatnya hasan, yaitu hendaklah kamu berbakti kepada ibumu, karena sungguhnya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Yang dimaksud di sini dijelaskan oleh para ulama, artinya kita wajib berbakti kepada ibu, yang dengan kita berbakti kepada ibu itu dekat sekali untuk memasukkan kita ke surga. Dengan kita berbakti kepada ibu itu akan memasukkan kita ke surga. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan kenapa Nabi menyebutkan tentang beberapa hadis ini, ketika disebutkan tentang jihad, Nabi suruh anak ini minta izin dulu kepada kedua orang tua. Kata Nabi, li'anna birral walidaini fardu ainin wal jihad fardu kifayah wa fardul ain muqaddamun ala fardil kifayah. Kata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, li'anna birral walidaini fardu ainin, karena sungguhnya berbakti kepada orang tua fardu ain. Wal jihad fardu kifayah, sedangkan jihad itu fardu kifayah. Sedangkan fardu ain didahulukan daripada fardu kifayah. Kemudian yang ke-10. Yang 10 yang juga dimuat dalam kitab-kitab yang membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana kalau seandainya orang tua kita, ini sebenarnya masuk kepada yang ke-9, tapi saya sendirikan yang ke-10, dibawakan dalam kitab-kitab yang membahas tentang masalah berbakti orang tua. Bagaimana kalau seandainya orang tua kita menyuruh anak ini menceraikan istrinya. Bapak atau ibu menyuruh anak yang laki-laki supaya anak laki-laki ini menceraikan istrinya. Apakah wajib taat atau tidak? Ini dibawakan beberapa hadis di sini. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Saya bawakan riwayat dari sahabat Ibnu Umar. Kata Abdullah bin Umar, "Kana tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha wa kana Umaru yakrahuha. Faqala li talliqha fa abaitu fa ata Umar radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talliqha." Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abdullah bin Umar, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, ia berkata, aku mempunyai seorang istri dan aku mencintainya, dan Umar tidak suka kepada istriku. Kata Umar kepadaku, ceraikan istrimu. Lalu aku tidak suka, aku tidak mau. Maka Umar datang kepada Nabi SAW menyebutkan yang demikian. Kemudian Nabi berkata kepada Abdullah bin Umar, talliqha, ceraikan istrimu. Maka Ibnu Umar menceraikan istrinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis yang kedua, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Darda, bahwa ada seorang datang kepadanya, kemudian ia berkata, sungguhnya aku mempunyai seorang istri dan ibuku menyuruh aku untuk menceraikannya. Kemudian aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-walidu awsatu babil jannah. Orang tua itu adalah sebaik-baik pintu surga. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab aw ihfazhu. Seandainya kamu mau, maka jagalah pintu itu. Atau engkau sia-siakan atau engkau jaga. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama, kalau seandainya orang tua kita menyuruh kita untuk menceraikan istri, itu wajib taat. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak demikian. Ini terjadi bukan hanya pada zaman Rasulullah, terjadi juga pada zamannya Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim menyuruh mantunya, mengatakan kalau datang suamimu
hendaklah kamu katakan kepada suamimu, ganti pintu ini. Palang pintu ini ganti. Kemudian Ismail datang, siapa yang datang? Yaitu orang tua dan menyuruh bahwa ganti pintu ini. Kata Ismail, itu ayahku dan ayahku menyuruh untuk menceraikanmu. Nah, di sini para ulama menjelaskan begini, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang seseorang. Jadi Syekhul Islam ditanya, an rajulin mutazawwijin wa lahu aulad wa walidatuhu takrahu zawjatahu wa tushiru alaihi bi talaqiha. Hal yajuzu lahu talaquha? Jadi kata Syekh, ada orang bertanya, seorang dia punya istri dan sudah punya anak. Sedangkan orang tuanya atau ibunya ini tidak suka kepada istrinya. Dan si ibu ini sudah mengisyaratkan supaya anaknya menceraikan istrinya. Kemudian, apakah boleh si anak ini menceraikan istrinya? Apa jawaban Syekhul Islam? Fa'ajaba la yahillu lahu an yutalliqaha liqauli ummihi bal alaihi ay yabirra ummahu wa laysa tatliqu imraati min birri ummih. Kata Syekhul Islam, tidak boleh dia mentalak istrinya karena perintah ibunya, tidak boleh dia talak istrinya. Bahkan dia wajib berbuat baik kepada ibunya, dan menceraikan istri itu tidak termasuk berbakti kepada ibu. Kemudian dikatakan lagi kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ada orang bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, apakah boleh saya menceraikan istri saya karena ibu dan bapak saya menyuruh saya untuk menceraikan istri saya? Kemudian kata Imam Ahmad, la tutalliqha, jangan kamu talak. Kemudian kata orang ini, wahai Imam Ahmad, bukankah Umar pernah menyuruh anaknya Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya? Apa kata Imam Ahmad? Hatta yakuna abuka mithla Umar. Jadi boleh kamu taati kalau bapakmu itu sama seperti Umar. Karena Umar dalam memutuskan sesuatu bukan dengan hawa nafsu. Jadi si anak boleh taat kepada orang tuanya menceraikan istrinya kalau bapaknya itu atau ibunya seperti Umar. Bukan seperti sekarang. Seperti sekarang banyak yang si ibu tidak senang kepada mantunya karena umpamanya si anak ini melebihkan harta atau yang lainnya. Kadang-kadang masalah kecil, kejadian-kejadian yang kecil, kemudian si ibu menyuruh menceraikan istri. Tidak boleh si anak taat. Tidak boleh. Tidak boleh si anak taat kepada orang tuanya dalam masalah ini. Dan yang menjawab masalah ini para imam, dan pernah terjadi pada zaman mereka. Zamannya Imam Ahmad bin Hanbal pada abad kedua Hijriah sudah terjadi. Pada abad ke-7 Hijriah, pada zaman Syekhul Islam juga terjadi. Tapi seluruh a'imah menjawab tentang masalah ini, tidak boleh taat kepada orang tua. Kalau orang tua menyuruh menceraikan istri si anak ini, kalau seandainya karena hawa nafsu atau yang lain. Kecuali kalau memang si istri ini adalah istri yang tidak taat. Berbuat zalim, berbuat kefasikan, dia biasa keluar rumah, berjalan dengan laki-laki lain, tidak mengurus anaknya, berbuat fasik dan yang lainnya. Pantas kalau si orang tua ini menyuruh anaknya, engkau ceraikan istrimu. Wajib taat kalau yang seperti ini. Si anak ini wajib taat. Kalau kejadian istrinya seperti itu. Si istrinya tidak pakai jilbab, si istrinya juga jarang sholat, si istrinya sering bergaul dengan laki-laki, si istrinya berbuat maksiat, tidak mendidik anaknya dan yang lainnya. Kalau orang tua karena melihat seperti ini berbahaya buat anaknya dan juga berbahaya buat cucunya, kemudian si orang tua menyuruh si anak ini untuk menceraikan istrinya, tidak apa-apa. Dia wajib taati. Jadi ini harus dipahami. Kalau karena hawa nafsu, ini tidak boleh. Kemudian yang terakhir. Yang ke-11. Yang ke-11 tentang al-mauqif minal walidainil kafiraini. Tentang sikap seorang anak kepada kedua orang tuanya yang masih kafir. Yang diperhatikan ini menunjukkan lengkapnya ajaran Islam. Sempurna ajaran Islam ini. Dan tidak ada kekurangan padanya. Sampai tentang berbakti kepada kedua orang tua yang kafir pun dibahas oleh Allah dalam Al-Quran dan dibahas oleh Rasulullah SAW. Yaitu yang ke-11 tentang mauqif kedua orang tua yang mauqif anak kepada orang tua yang masih kafir. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ummu Sa'ad bersumpah bahwa dia tidak akan mengajak bicara kepada anaknya
Dan juga bersumpah tidak mau makan dan minum, mogok makan. Ya, yang pertama kali mogok makan di dunia itu ya ibunya Sa'ad itu. Orang kafir. Ya, kalau ada orang Islam yang mogok makan, berarti sama dengan orang kafir. Dalam Islam tidak ada mogok makan. Ya. Jadi yang pertama mogok makan ini ibunya Sa'ad yang masih kafirah. Karena apa? Karena dia mau saat ini murtad dari ajaran Islam. Jadi mogok makan karena ibunya Sa'ad mengatakan sesungguhnya aku tahu bahwa dalam ajaran Islam itu Allah menyuruh berbuat baik kepada orang tua. Anak ini disuruh berbuat baik kepada orang tua. Karena itu dia mogok makan supaya apa? Saat ini kafir, murtad dari ajaran Islam. Kata ibunya, "Za'amtu annallaha wassaqa biwalidayk fa ana ummuka wa ana amuruka bihadza." Kata ibunya, saat aku tahu bahwa Allah menyuruhmu untuk berbuat baik kepada orang tuamu, dan aku ibumu, dan aku menyuruh kamu untuk murtad keluar dari ajaran Islam ini. Maka ibunya ini diam 3 hari tidak makan dan minum sampai pingsan. Kemudian saat memberikan minum, memberikan makan tetap tidak mau. Dan menyuruh untuk kufur. Yang namanya seorang anak saat ini tega dan iba kepada ibunya. Kemudian ketika mulai timbul yang seperti itu, Allah SWT menurunkan ayat di dalam Al-Quran, di dalam surah Luqman. Yang pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 8. "Wasainal insana biwalidayhi husnan wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Dan kami berwasiat kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya dengan baik. Dan apabila keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku, yang kamu tidak ada ilmu, maka jangan taati keduanya. Yang kedua dalam surah Luqman ayat 15. "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan apabila keduamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan apa-apa yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan taati keduanya dan bergaulah keduanya dalam kehidupan dunia dengan perbuatan yang ma'ruf. Kemudian akhirnya saat memaksa ibunya dan juga orang-orang yang lain, keluarganya itu memaksa dengan membuka mulutnya ibunya saat itu. Kemudian mereka memasukkan makanan dan minuman. Karena tetap ibunya ini mogok makan dan mogok minum supaya saat ini kufur. Setelah turun ayat ini tambah mantap saat dan memaksa ibunya untuk makan. Dan tetap saat tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berbuat baik kepada ibunya. Para ulama mengambil dalil dari ayat ini tentang wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan tetap silaturahmi kepada kedua orang tua kita yang masih kafir. Tapi ingat, kafir di sini bukan kafir harbi. Kalau kafir harbi, orang tua itu ikut memerangi kaum muslimin, tidak boleh taat. Bahkan kalau orang tua kita ikut perang di medan perang, boleh dibunuh orang tua itu. Seperti kejadian Abu Ubaidah Ibnul Jarrah pada waktu perang Badar, bapaknya ada di medan pertempuran. Kemudian Abu Ubaidah Ibnul Jarrah membunuh bapaknya. Sebagaimana saudara membunuh saudaranya kalau dia kafir harbi. Tapi kalau dia tidak kafir harbi, tidak menyerang kaum muslimin, tidak menghinakan kaum muslimin, tidak menjelek-jelekan kaum muslimin, biasa dia. Orang kafir biasa, tetap kita berbuat baik. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Adalah kalian bergaul kepada keduanya dalam perkara dunia dengan pergaulan yang baik. Kemudian silaturahmi kepada keduanya. Seperti kejadian Asma binti Abi Bakar As-Siddiq ketika ibunya datang masih dalam keadaan musyrik, kemudian Asma minta fatwa kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Sili ummaki," adalah kamu sambung silaturahmi kepada ibumu. Dalil yang ketiga tentang bolehnya kita berbuat baik kepada orang tua kita yang masih kafir, yaitu di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Dalam surah Al-Mumtahanah surah 60 ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Dan Allah tidak mencegah kamu terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengeluarkan kamu dari negeri kamu.
hendaklah kalian berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Kemudian bolehkah kita mendoakan kedua orang tua kita yang masih kafir? Mendoakan minta ampun dan kasih sayang tidak boleh. Mendoakan minta ampun kepada orang tua kita mintakan kepada Allah supaya diampuni orang tua kita yang masih kafir. Apakah dia masih hidup atau dia sudah mati? Tidak boleh memintakan ampun untuk kedua orang tua kita yang masih kafir. Tidak boleh. Mintakan ampun atau memintakan kasih sayang supaya Allah menyayangi keduanya, tidak boleh. Dasarnya apa? Dasarnya dalam surah At-Taubah ayat 113. Dasarnya dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 113. Allah berfirman, "Maka lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Jadilah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Jadi tidak boleh memintakan ampun kepada orang tua yang masih musyrik atau kafir. Tapi memintakan hidayah boleh. Mungkin kita berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada orang tuaku supaya dia masuk Islam, boleh. Tapi memintakan ampun ketika dia masih hidup atau sesudah dia mati tidak boleh dengan dasar ayat ini. Ya, sampai di sini dulu karena sudah masuk waktu zuhur dan insyaallah sesudah salat zuhur kita lanjutkan sedikit lagi. Sudah salat zuhur kita lanjutkan sedikit lagi. Dan setelah itu kita istirahat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ikhwani fi din, azakumullah. Tadi kita masuk kepada poin yang ke-11, yaitu mauqif tentang sikap anak terhadap kedua orang tua yang kafir. Sudah saya jelaskan, selama orang tua ini bukan kafir harbi yang menyerang kaum muslimin atau memerangi kaum muslimin atau menghina Islam atau menentang Islam, artinya mengejek Islam ini, maka kita tetap berbuat baik kepada kedua orang tua dengan dasar ayat wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulah kepada keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang ma'ruf. Kemudian juga dalil tentang tidak bolehnya kita berbuat baik, artinya tidak boleh kita taat kepada kedua orang tua yang kafir yang menyerang kaum muslimin, ya dengan dasar ayat yang tercantum dalam surah Al-Mumtahanah ayat 9-nya yang tadi saya bawakan tentang wajibnya kita silaturahmi dengan orang tua yang masih kafir. Bukan berarti kita wala kepada orang tua karena Allah memerintahkan demikian, bukan berarti wala, ya, bukan berarti kita loyal kepada orang kafir, tidak, akan tapi karena Allah memerintahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Yang kedua dalam ayat dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, Allah mengatakan disuruh kita berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kita. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Kemudian Allah melarang kalau seandainya orang itu menyerang kita, memusuhi kita, memusuhi kaum muslimin. Yaitu di ayat 9-nya, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, menjadikan orang kafir sebagai kawan, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi orang kafir harbi itu tidak boleh kita artinya berbuat baik kepada mereka dengan dasar ayat ini.
Dikatakan oleh para ulama, amma idza kana muharibaini fala yajuzu birrahuma. Jadi apabila kedua orang tua itu muharib, menyerang, memerangi kaum muslimin, tidak boleh kita berbuat baik kepada keduanya. Kemudian juga dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dengan dasar ayat yang ke-8 dari surah Al-Mumtahanah yang tadi, yaitu dalam surah Luqman dan surah Al-Mumtahanah ayat 8, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan yang kedua la yanhaakum 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, al-ayatu dalilun ala silatil abawainil kafiraini bima amkana min malin in kana faqiraini wa ilanatil qaul wa du'a ilal islami birifqin. Ayat ini sebagai dalil tentang tetapnya kita menyambung tali silaturahmi kepada orang tua yang masih kafir dengan apa yang mungkin kita lakukan, baik berbentuk harta apabila keduanya adalah orang yang fakir, dan kita berlemah lembut dan juga mengajak dia kepada Islam dengan lemah lembut, dan juga kita doakan dengan doa hidayah. Dan ini artinya musahabah fid dunia. Tapi kalau seandainya dia menyerang kita, memerangi kita, ini tidak boleh. Dalam artian musahabah, bergaul, tidak apa-apa. Tapi kalau loyal, cinta kepada orang tua kita yang masih kafir, atau orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, tidak boleh. Dengan dasar ayat di dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. Dalam surah 58 ayat 22, ini tidak dibolehkan. Secara fitrah, seorang anak cinta kepada orang tuanya, karena dia yang melahirkan dan mengurus, ini wajar. Tapi karena keimanan, ini tidak dibenarkan. Dengan dasar surah Al-Mujadalah ayat surah 58 ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ila akhir al-ayat. Dan tidak engkau dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling mencintai kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun yang menentang Allah dan Rasulnya itu bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Ya tidak boleh kita cinta kepada mereka kalau mereka itu orang-orang kafir. Tapi kita tetap mendoakan mereka supaya mereka itu masuk ke dalam Islam dan mereka kembali ke jalan yang hak. Kemudian yang terakhir tadi saya sampaikan, yaitu kita tidak boleh mendoakan mereka, memintakan ampunan dan rahmat kepada orang tua kita yang masih kafir dengan dasar ayat dalam surah At-Taubah ayat 113. Lima kana an-nabiyyu walladzina amanu yastaghfiru lil musyrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Di dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 113, Allah berfirman, tidak patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Dia tidak boleh mintakan ampun. Seperti kejadian Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah supaya Allah mengampuni ibunya. Tetapi tidak dikabulkan karena ibunya mati dalam keadaan kafir. Ibunya Nabi Muhammad SAW mati dalam keadaan kafir, dan ayahnya pun mati dalam keadaan kafir. Dan kalau orang bertanya, bukankah pada masa itu belum diutusnya Rasulullah, tapi di situ ada milah Ibrahim. Di zaman itu ada milah Ibrahim, yang dia tidak masuk kepada milah Ibrahim, yang dia dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab dia tidak beriman. Kemudian kalau ada orang berdalil tentang masalah minta ampun kepada orang kafir, orang tua yang masih kafir, bukankah Nabi Ibrahim itu juga memintakan kepada Allah ampun kepada orang tuanya yang padahal orang tuanya kafir? Tapi antum ingat bahwa waktu itu Ibrahim belum tahu tentang ada larangan, artinya belum turun larangan. Tapi setelah tahu, Ibrahim menahan diri. Antum bisa lihat ayatnya dalam surah yang sama, surah Taubah, di ayat 114-nya. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya
tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itulah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya dan lagi penyantun. Dan perhatikan, di samping tidak boleh mintakan ampun kepada orang tua dan memintakan rahmat, tapi tetap kita memintakan kepada Allah hidayah dan kita mendakwahkan. Jadi dakwah kepada orang tua yang masih kafir tidak lepas. Bahkan kalau antum lihat bagaimana dakwahnya Ibrahim kepada orang tuanya, beliau mendakwahkan kepada orang tuanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Antum lihat kisah Nabi Ibrahim dengan ayahnya di surah Maryam. Ini bapaknya jelas kafir, ya. Ibrahim berlaku lemah lembut. Apalagi kalau bapak kita seorang muslim, mestinya lebih daripada itu. Meskipun dia berbuat bid'ah atau dia melanggar, tetap kita berlaku lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Kepada orang yang kafir saja antum lihat Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Dalam surah Maryam mulai ayat 41 sampai 47 sampai 48. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a. Ya abati inni qad ja'ani minal 'ilmi ma lam yatika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati lima la ta'budi asy-syaitan inna asy-syaitana kana lir-rahmani 'asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliyya. Qala araghibun anta 'an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliyya. Qala salamun 'alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi 'asa alla akuna bidu'a'i rabbi syaqiyya. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Qur'an ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun juga. Ini bapaknya menyembah berhala. Jadi wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun juga? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Allah yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Allah yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan aku rajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Allah. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Rabbku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku. Jadi Ibrahim berjanji akan mintakan ampun, tetapi setelah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antum lihat bagaimana dakwahnya Ibrahim kepada bapaknya dengan kalimat yang lembut, tidak dengan caci makian, tapi mengajak bapaknya itu supaya berpikir bahwa yang dia sembah itu tidak mendengar, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun juga. Nah sekarang kalau kita berdakwah kepada orang tua kita yang jelas dia masih jahil atau banyak berbuat bid'ah atau yang lainnya, ya kita dakwakan dengan cara yang terbaik. Kalau kepada orang kafir Ibrahim dengan kata yang lemah lembut, apalagi kepada orang muslim. Jadi kita harus perhatikan dakwah kepada orang tua dengan cara yang terbaik supaya dakwah kita diterima, bukan dia lari. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan dari apa yang tadi kita bahas dari awal sampai akhir, yaitu tentang hak yang harus dipenuhi oleh seorang anak kepada orang tuanya yang sudah saya sampaikan tadi.
dan beberapa pemahaman dan hukum yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua, yaitu bahwa hak seorang ibu dalam berbuat baik, dalam kita berbuat baik padanya, itu lebih daripada hak seorang ayah. Pada hakikatnya kedua-duanya harus kita berbuat baik pada keduanya. Kemudian hak dua orang tua yang musyrik tetap mempunyai hak yang harus kita berbuat baik kepada keduanya. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua harus didahulukan dari fardu kifayah. Berbuat baik kepada orang tua ini harus didahulukan dari fardu kifayah. Seperti hadis yang sudah saya sampaikan tadi, seperti berbuat baik kepada kedua orang tua didahulukan daripada jihad di jalan Allah. Hadisnya sudah saya sampaikan tadi. Kemudian mendahulukan berbuat baik kepada kedua orang tua atas cinta kepada istri dan anak-anak. Ya, mendahulukan berbuat baik kepada kedua orang tua daripada cinta kepada istri dan anak-anak. Itu harus didahulukan. Tentang istri, seperti yang tadi sudah sebutkan, yaitu Nabi SAW menyuruh kepada Ibnu Umar untuk mentalak istrinya. Berarti taat kepada orang tua didahulukan daripada kepada istri. Tentang masalah anak, kejadian tentang 3 orang yang masuk ke dalam goa yang tertutup dengan batu, yang dia mengatakan, ya Allah, aku berbuat baik kepada orang tuaku, aku dahulukan ibuku daripada anak-anakku. Jadi mahabbah kepada orang tua itu dahulukan daripada istri dan anak-anak, bukan terbalik. Bukan seperti yang banyak kita lihat sekarang ini. Jadi sesudah dia punya istri, didahulukan istri dan anaknya daripada orang tuanya. Ini tidak dibenarkan menurut syariat yang seperti ini. Dan berbuat baik terus kepada kedua orang tuanya, selama orang tuanya masih hidup, tetap dia berbuat baik. Bukan berarti kalau seperti ini dia meninggalkan hak istri anaknya. Hak istri anak tetap dia penuhi. Dia memberikan nafkah pada istri anak, tetap dia penuhi. Tapi orang tua dia harus dahulukan daripada istri dan anaknya. Kemudian juga berbakti kepada kedua orang tua didahulukan alan nawafil, atas salat-salat sunnah atau pekerjaan-pekerjaan yang sunnah. Jadi birrul walidain muqaddamun alan nawafil. Berbakti kepada orang tua didahulukan daripada yang sunnah-sunnah. Seperti kejadian siapa? Juraij. Dan juga pendapat para ulama tentang masalah ini. Kemudian juga berbakti kepada kedua orang tua didahulukan daripada hijrah di jalan Allah. Bagaimana pertanyaan seorang sahabat yang mau berhijrah, maka Nabi mengatakan, apakah orang tua masih hidup? Maka setelah dikatakan, kata Nabi, hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian tentang masalah berbakti kepada kedua orang tua yang sudah disebutkan secara umum, Imam Qurtubi mengatakan birrul walidain muwafaqatuhuma ala aghradihima. Artinya kita menyetujui, artinya kita mengikuti apa yang dimaui, apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Kemudian juga kata Fudail bin Iyad tentang masalah birrul walidain, beliau mengatakan la tamtani' an syai'in ahabbahu. Janganlah engkau mencegah apa-apa yang disenangi oleh keduanya. Jadi kita memenuhi kedua orang tua itu, apa yang dipenuhi, apa yang dia maukan, kita harus penuhi. Kemudian juga Fudail bin Iyad ketika ditanya bagaimana tentang bentuk berbakti kepada orang tua, Fudail menjawab, alla taquma ila khidmatihima wa anta kaslan. Janganlah engkau melayani kedua orang tuamu dalam keadaan malas. Orang tua menyuruh kita dalam keadaan semangat, jangan malas. Ini bentuk dari berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika Abu Hurairah ditanya, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua? Kata Abu Hurairah, la tusammihi bi ismihi, wa la tamshi amamahu, wa la tajlis qablahu. Kata Abu Hurairah, janganlah engkau memberikan nama seperti namanya, janganlah engkau berjalan di hadapannya, dan janganlah engkau duduk sebelumnya. Jadi orang tua dipersilakan duduk lebih dahulu, baru kita. Hadis riwayat ini sahih terdapat dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Kemudian kaidah yang lain yang harus diperhatikan, bahwa tidak boleh taat kepada kedua orang tua dalam berbuat maksiat kepada Allah.
Tidak boleh taat kepada kedua orang tua dalam berbuat maksiat kepada Allah. Tidak la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Jadi kalau orang tua kita menyuruh perbuatan yang haram, tidak boleh kita taat. Atau orang tua kita mencegah dari perbuatan yang wajib, tidak boleh juga kita taat. Kemudian bahwa orang yang paling baik kita jadikan teman dan sahabat karib selama-lamanya adalah orang tua kita. Harta kita dan semua yang ada pada kita adalah milik orang tua. Harta kita dan semua yang ada pada kita adalah milik orang tua. Sebagaimana telah datang seorang kepada Nabi, ya Rasulullah, orang tua saya mengambil harta saya. Kemudian Nabi memarahi orang itu, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Jadi kita berikan kepada orang tua kita apa yang ada pada kita. Itu pada hakikatnya adalah milik orang tua kita. Karena kita bisa usaha, ya, kita bisa bekerja, kita mendapatkan gaji, kita mendapatkan maisha dan yang lain. Itu karena sebab adanya orang tua kita yang melahirkan dan mendidik kita. Kemudian kita tidak boleh tinggal untuk mendoakan terus kedua orang tua kita, dan orang tua juga selalu mendoakan anaknya. Itu tidak boleh tinggal, selalu saling mendoakan. Kemudian kalau orang tua kita sudah meninggal, tetap kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, yaitu dengan berbuat ihsan kepadanya, mendoakan, kemudian menyambung tali silaturahmi kepada teman-teman orang tua yang selama ini disambung oleh keduanya. Kemudian yang terakhir yang perlu diingat untuk menjadikan anak ini saleh, berbakti kepada kedua orang tua, yaitu pendidikan orang tua ini terhadap anaknya. Jadi kalau kita ingin bahwa anak kita ini menjadi anak yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, maka kita tidak boleh meninggalkan pendidikan. Bagaimana anak kita didik sehingga menjadi anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan anak yang taat kepada kedua orang tua. Jadi kita usahakan mendidik anak ini menjadi anak yang saleh. Jadi dari sejak masih kecil kita didik dia dengan mentauhidkan Allah, kita ajarkan Al-Quran, kita ajarkan sunnah Nabi, kita ajarkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya. Kita ajarkan juga tentang salat sejak 7 tahun dan seterusnya yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis tentang masalah tarbiyatul aulad. Yang ini juga nanti ada pembahasan tersendiri tentang masalah tarbiyatul aulad. Karena kita pembahasannya terbatas pada birrul walidain, maka yang terakhir ini yang saya ingatkan juga, kalau seandainya ada anak yang sekarang ini durhaka kepada orang tua, kemudian orang tua ini menyesal, kemudian sedih, ya kita ingat mungkin juga dulunya kita pernah berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita sehingga dibalas oleh anak kita. Memang ada riwayat, tapi riwayat ini perlu diperiksa lagi. Jadi kata riwayat itu menyebutkan, hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua kalian, niscaya anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Jadi berbuat baik kepada orang tua, insya Allah anak kita akan berbuat baik kepada kita nanti. Tapi kalau kita durhaka, maka anak kita pun akan durhaka kepada kita. Jadi ini dalam masalah ini kita hati-hati dan perhatikan orang tua kita seumur hidup kita perhatikan, dan jangan kita merasa lelah, capek dan letih dalam kita berbakti kepada orang tua kita, sebagaimana juga kita tidak capek dan lelah letih dalam kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan tentang masalah birrul walidain, tentang berbakti kepada kedua orang tua dan bahayanya durhaka kepada kedua orang tua. Tinggal sekarang kita kembali kepada diri kita. Artinya setelah kita bahas permasalahan ini, ya harus ada perubahan. Kalau selama ini pernah kita berbuat durhaka kepada orang tua, sekarang kita minta maaf kepada kedua orang tua kita. Kemudian kita berbuat baik dan jangan sampai kita mengulangi lagi. Kita bertobat dengan tobat yang nasuh. Begitu juga baik yang laki maupun perempuan. Kalau pernah durhaka, ya minta ampun dan bertobat kepada Allah dan minta maaf kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu kita rubah sikap kita. Kalau seandainya orang tua kita sudah meninggal, ya kita minta ampun kepada Allah dengan tobat yang nasuh. Kemudian kita doakan kedua orang tua kita dan sambung silaturahmi kepada teman-teman orang tua kita. Ya, ini perhatikan, kalau kita ingin bahagia, mendapatkan barokah dari Allah, diluaskan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, dan juga kita mendapatkan segala macam kemudahan dan dimasukkan ke surga, maka kita harus terus berbuat baik kepada orang tua kita, dan jangan lupakan semua kebaikan yang pernah diberikan kepada kita, dan kebaikan yang diberikan kepada kita
itu tidak bisa dihitung dengan apapun juga. Ya, ini saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.